Jadi kalau Mas Jalil ini apa namanya? Pengusaha lah ya jatuhnya ya. Ya, Pengusaha ya. pengusaha. Saya punya satu open, tempat nanamnya 3 hektar. Satu open 3 hektar. itu tanah sendiri 3 hektar. Tanah sendiri 1 hektar. Hmm. Tanah pemerintah. Pemerintah cuman kita sewa. Sewanya 1 kali dalam 4 tahun. 1 kali dan 4 tahun. Berarti sekali 4 tahun lah sekali sewa ya. Saya bayar sekali 4 Sekali tahun. iya. Itu berapa hektar pemerintah itu? 2 hektar 30. 2 hektar 30. 3 hektar lebih Iya. saya nanam. Sama punya Mas 3 Iya, hektar 1 lebih lah. hektar. Sama punya saya 3 hektar itu. Terus itu dikelola sendiri. Kelola sendiri. Terus yang pemerintah tanah pemerintah itu yang bagi hasil. Kalau pemerintahnya kita akan sewa. Hmm. Jadi 1 kali sewa khusus untuk kepala desa. Karena itu pecatu kepala desa. Kaya dong kepala desanya. Kaya lah. Tapi kebanyakan korupsi. Ya, makanya orang kepala desa itu bisa ngasih. Kalau dia bisa manfaatin aset yang ada di desa, Hmm. tidak perlu dia sebenarnya. Tapi kalau udah jadi kepala desa, petani malas. Sawah yang memang diperuntukkan untuk dia disewakan. Bahkan ada yang digadaikan secara pribadi, bukan digadaikan oleh instansi pemerintah. Makanya banyak yang korupsi. Iyalah. Kapan lagi kepala desa? Kepala desa kan lumayan 5 tahun ya Iya. sekarang kan. 8 8 tahun. yang saat ini Oh, 8 yang tahun. zaman Ditambah 3 tahun. Pak Prabowo ya. Nggak tahu kita untuk tahun depan. Kan tahun depan kita mau pilih. Kayaknya nggak jadi dari 8 tahun. Tetap 5 tahun. Berarti Mas Jalil ini punya tanah, kelola sendiri, terus dibuang ke pemerintah, dijual ke pemerintah. Untuk Tembakonya tadi tembakunya kita jual ke gudang. ke gudang Gudang bukan gudang pemerintah. swasta berarti. Swasta. Nah, terus PT. yang dibilang bagi hasil itu, Kalau cukai, oh cukainya. cukai memang dipotong dari pajak. Cukai tembakau Lumayan lah ya. dari Kalau- hasil rokok. Nah, terus itu yang rugi 80 juta itu kemarin Saya rugi 80 juta karena harga tembakau tahun ini kurang. yang tadi yang Yang awal. paling bagus kan cuaca, hujan terus. Kalau tembakau lebih baik kita berantem rebutin air daripada kita kebanyakan air. Oh, ya. Itu tembakau. Dia tidak mau bagus kalau cuacanya kan se-Indonesia. Di Jawa. Oh, dari sini dioper lah ke Jawa ya. Ya. Dari sini sumber utamanya di sini lah ya. Nah, tapi kan di sini banyak perusahaan yang menampung hasil petani. Berarti ternyata kayak satu abang bilang Bang Jalil ini udah punya tanah sendiri rata-rata lah ya petani ya. Kalau di tembakau kita enggak tanggung-tanggung. Kita enggak punya tanggung-tanggung. Kita berani usaha besar-besaran kalau di tembakau. Tapi kalau di padi, cabai, kita enggak berani. Karena kepastian harga belum. Kalau tembakau Ya, rada tembakau stabil ya. Kepastian harganya oke. Yang paling walaupun dia turun nggak terlalu drop gitu nggak ya. terlalu turun, yang penting kita jaga kualitas. Makanya ini kita bagi pelatihan. Makanya kita jaga kualitas, untung sudah. Tapi tahun ini kita nggak bisa jaga kualitas. Yang Cuaca, bagus ya. 4 kintal, saya dapat 1 kali ngirim itu 1 ton 4 kintal. 4 kintalnya yang bagus, 1 tonnya ya kurang lah. Ya maksudnya jadi harganya turun ya kan. Ya, saya sekali nurunin tembakau itu bisa meraup keuntungan sampai 60 juta. Dalam setahun. Bukan dalam 4 hari Ya maksudnya kan dari hasil tembakau sendiri. iya 4 hari itu. Ya, kan dari proses panen, kemudian penampanan, setelah di open masaknya bagus, kualitasnya bagus. Pas turun, oke, kita bisa dapat 60 itu 60 juta. jangkanya berapa lama setelah di 4 open? hari. 4 hari. Iya. Terus itu 4 hari. 4 Terus hari. 4 hari gitu. Tembakau ini dari awal tanam itu sampai panen sekitar 3 sampai 4 bulan, 5 bulan lah Paling lama. paling lama.
5 bulan. Tadi 5 bulan kita dapat keuntungan banyak. Karena kemarin saya sampai 150 Per 4 hari. untung bersih. Per 4 hari. Bukan, yang satu musim tembakau. Satu musim. Yang berarti 5 bulan lah paling ini ya, paling lama ya. 100 juta. 100 juta lebih. 5 bulan lumayan. Apalagi kalau teman-teman yang sudah besar. Iya. Itu kan rata-rata mungkin 5 bulan untung, mungkin kita bicara untung ya. 100 juta lebih lah. Berarti kan sebulan ketahuan 20 juta kan? Saya Kurang lebih ya penghasilannya. saya sampai berhayal lah. Kenapa enggak musim tembakau terus? Berarti musim tembakau itu bisa Cuman kemarau aja. kemarau aja. Iya. Cuman musim Kayak sekarang kan kemarau nih sekarang kan. udah masuk Hujan. musim hujan. Tapi dari semalam itu nggak kena hujan nih, saya lihat dari kemarin ya. Ya besok nanti hujan. Iya. Udah berapa hari? 2 hari nih enggak hujan. Iya makanya saya datang kemarin cerah. Sekelilingnya cerah alhamdulillah. Mungkin kalau ini daerah selatan. Kalau daerah utara tempat saya itu hampir setiap hari. berarti kalau tembakau itu pengaruhnya hujan ya. Kalau hujan susah ya. Tembakau itu paling barat di sini. Paling barat Praia. Iya. Kalau ke barat itu tidak ada tembakau. Di Lombok Barat tidak ada tembakau. Karena itu tadi ya musimnya hujan terus kali kan ya. Daerahnya memang tidak bagus untuk tembakau. Ada kan yang namanya jenis pohon yang kering kan kemarau, ada yang jenisnya dia harus hujan. Temennya Mas ada di mana? Apa itu? Temennya di sini. Ada di Mataram, terus tadi di Lotim. Nah, di Lotim banyak tembakau, daerah tembakau. Nah kemarin itu dia udah pulang duluan, ayo kita jalan-jalan lah. Aduh, gue besok kerja lagi capek gitu. Ya udahlah, maksudnya kan makanya saya bilang cari hotel yang deket bandara aja lah, saya bilang kan. Dicarilah di sini, di hotel sini bang. Alhamdulillah lah kan, ini ke bandara cuma 5 menit doang. Ini kan, makanya ya kalau seperti itu berarti harus punya modal besar juga ya bang ya. Minimal tanah lah ya. Ya kita siapin kalau untuk dari awal sampai panen lah biar kita nggak kelabakan modal ya minimal 100 lah. 100 juta. 100. Kalau kita mau usaha itu harus di atas 300 juta. Soalnya nanti bahasa kita penendak. Hah? Penendak. Saya beli tembakau teman-teman juga. Kita Jadi bawa ke gudang. Jadi itu kalau modal 300 itu kan kita kalau belum punya tanah gimana itu? Harus beli tanah dulu kan, tanah kan, lahan. Kita beli tembakau teman-teman ini. Oh gitu, jadi buat modal-modal ya. Kita beli mako teman-teman, kita bawa ke gudang. Karena nggak semua bisa punya akses ke gudang. Oh ya, berarti nggak perlu lahan kan? Dari bulan Januari kita daftar. Kan penanaman tembakau itu dari bulan Mei, Juni. Kita daftar masuk gudang itu dari Januari. Bahkan sekarang akhir Desember kita didata masuk gudang. Tidak semua masuk gudang. Ya, enak ya. Enggak maksudnya kalau dihitung-hitung gitu paling kalau dirugi itu mungkin nggak rugi-rugi amat ya berarti ya bang ya. Maksudnya harganya aja mungkin dari harga sekian, ya itu pun tetap untung juga sebenarnya, cuman nggak terlalu besar untungnya kan gitu. Yang penting dia tidak hujan. Tapi tahun ini tidak bisa kita prediksi. Hukum alam. Allah sendiri yang turunkan hujan. Allah. Kita nggak bisa. Iyalah. Tapi kalau ada penyakit di tembakau itu bisa kita atasi. Tapi kalau hujan nggak bisa. Hujannya sampai dia ketutup dengan tembakau. Lah liburan lah, dapat nanti untungnya liburan di Jakarta ntar diputar lagi bisnis lagi kan lumayan bang. Pantesan orang Lombok ini anteng ya di sini, nggak mau keluar ya, di sini banyak objek wisata. Ya. Terus banyak peluang ya. Kita kan mayoritasnya petani, tapi tidak semua petani tembakau.
andaikan harga cabai, harga hasil pertanian kita hampir sama kayak tembakau, mungkin nggak ada yang miskin seluruh Indonesia. Iya. Kalau ada kepastian harga, kita kan nggak ada kepastian harga. Halo, ini dalam, ini tosok manganan ini, tosok mangan. Dan dari itu kamar. Oh, anti sangkut kan? Anti sangkut. Sangkut aman dulu. Terima kasih Mas Jalil ya. Sampai ketemu lagi ya Mas Jalil ya. Boleh lah Mas Jalil kita nanti koordinasi nanti. Boleh minta kontaknya? Sama saya aja. Nah, gini-gini kan kita nggak tahu kan suatu saat. Instagramnya mungkin. Nanti kita WA nanti Instagram. Nomor saya Mas. Ini XL atau gimana? Itu M3. 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 Dapat M3 di sini. Hah? Kebanyakan XL kalau di sini. Sini XL. Oh ya nggak apa-apa lah. Itu nomornya nggak apa. Siapa namanya tadi? Namanya Dedi. Dedi. Mas Jalil ya tadi ya. Iya. Ya udah nanti saya itu nih di Saya WA ya. aja. Saya di WA aja nanti biar nanti saya ini.